Pernahkah kita membayangkan sebuah aplikasi di smartphone bisa mengubah nasib jutaan orang, juga mengubah cara sebuah bangsa beraktivitas, sekaligus meruntuhkan tembok kemustahilan? Hari ini kita mengenal sosok ini sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia loh. Pernah menjabat juga sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sekaligus triliuner muda nih, ialah Nadiem Makarim. Namun, sebelum semua kemewahan dan jabatan itu melekat padanya, ia hanyalah seorang pemuda yang kerap terjebak macet di jalanan Jakarta, yang setia menjadi pelanggan ojek pangkalan, yang sering frustasi karena harus tawar-menawar harga dan kesulitan mencari pengemudi saat hujan deras. Siapa sangka dari rasa frustasinya di atas jok motor ojek ini lahirlah sebuah gebrakan besar bernama Gojek, yaitu sebuah inovasi yang awalnya ditertawakan, diragukan, bahkan sempat dianggap remeh nih, yang kini menjelma menjadi raksasa teknologi Dekakorn pertama di Indonesia. Bagaimana kisah lengkap perjuangan dan kunci suksesnya? Mari kita bedah bersama. Nadiem Anwar Makarim lahir di Singapura pada 4 Juli 1984 dari latar belakang keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayahnya seorang pengacara terkemuka dan ibunya seorang penulis, yang membuat banyak orang berpikir bahwa jalan hidup Nadiem pasti mulus dan tanpa hambatan. Namun realitanya tak seindah itu sob. Sejak kecil, Nadiem adalah anak yang harus berpindah-pindah sekolah dan negara. Ia menghabiskan masa sekolah dasarnya di Jakarta, lalu berpindah ke Singapura untuk menyelesaikan SMA. Berada di lingkungan yang terus berubah-ubah bukanlah hal yang mudah bagi seorang anak ya. Nadiem seringkali harus beradaptasi dari nol, merasakan kecemasan menjadi orang asing di lingkungan baru, dan menghadapi tekanan akademis yang sangat tinggi. Kesedihan dan ujian terberatnya justru datang ketika ia mulai memasuki dunia kerja profesional setelah lulus dari universitas bergengsi. S1-nya ia jebolan Brown University, dan S2-nya Nadiem lulus dari Harvard Business School. Dengan gelar masternya ini, ekspektasi orang-orang di sekitarnya sangatlah tinggi. Nadiem sempat bekerja di McKinsey & Company, sebuah perusahaan konsultan manajemen top dunia. Di sana, ia mengalami masa-masa paling melelahkan dalam hidupnya. Tekanan kerja yang luar biasa, dari jam kerja yang tidak manusiawi hingga larut malam, dan stres tingkat tinggi sempat membuatnya mempertanyakan arah hidupnya. Ia merasa terjebak di dalam sangkar emas. Secara finansial, ia memang mapan, namun secara jiwa, ia merasa kosong. Ada pergolakan batin yang sangat kelam. Apakah hidupnya hanya akan dihabiskan untuk memperkaya perusahaan orang lain? Di mana dampak nyata yang bisa ia berikan untuk tanah airnya? Dedikasi yang tinggi, namun tanpa kepemilikan visi pribadi, sempat membuatnya berada di titik jenuh dan kelelahan mental yang luar biasa. Titik balik kehidupan Nadiem terjadi ketika ia memutuskan keluar dari zona nyaman korporat dan memilih mendengarkan suara hatinya. Sebagai seorang yang mobilitasnya tinggi di Jakarta, Nadiem sangat bergantung pada ojek pangkalan. Alih-alih duduk diam meratapi kemacetan, Nadiem justru memanfaatkan waktu di atas motor untuk mengobrol mendalam dengan para pengemudi ojek. Dari sanalah matanya terbuka lebar. Nadiem menemukan sebuah realitas sosial yang pahit. Para tukang ojek pangkalan harus menghabiskan waktu 10 hingga 14 jam sehari hanya untuk duduk diam menunggu penumpang. Di sisi lain, calon penumpang justru kesulitan mencari ojek saat mereka sangat membutuhkannya. Ini adalah sebuah masalah ketidakefisienan pasar yang sangat besar. Nadiem melihat ada penderitaan ekonomi di satu pihak dan penderitaan waktu di pihak lain. Maka pada tahun 2010, dengan keberanian yang nekat,
Nadiem mendirikan perusahaan bernama Gojek. Namun, jangan bayangkan Gojek langsung berbentuk aplikasi canggih seperti sekarang. Pada awal berdirinya, Gojek hanya sebuah call center sederhana yang beroperasi di sebuah garasi sempit. Prosesnya sangat berdarah-darah. Nadiem memulai Gojek hanya dengan 20 pengemudi saja loh. Sistemnya sangat manual nih. Ketika ada pelanggan yang menelpon, Nadiem atau karyawannya akan sibuk menghubungi satu persatu ponsel pengemudi ojek secara manual melalui SMS ataupun telepon untuk menanyakan siapa yang posisinya paling dekat dengan pelanggan. Tidak jarang, Nadiem harus merogoh kocek pribadinya demi menutupi biaya operasional yang terus membengkak. Modal awal sangat terbatas. Investor belum ada yang percaya pada konsep ojek berbasis teknologi. Banyak orang mencibir, mana ada orang kaya lulusan Harvard mau ngurusin ojek pangkalan. Tantangan terbesar bukan hanya masalah uang, melainkan mengubah kebiasaan masyarakat dan meyakinkan para pengemudi ojek pangkalan yang awalnya sangat tidak akrab dengan teknologi. Tahun 2015 menjadi gerbang emas bagi Nadiem Makarim. Melihat penetrasi ponsel pintar yang meledak di Indonesia, Nadiem mengambil langkah berani, meluncurkan aplikasi Gojek berbasis Android dan iOS. Dan langkahnya ini memicu revolusi besar-besaran. Mulai dari fitur GoRide, GoSend, dan GoFood yang diluncurkan berturut-turut langsung meledak di pasaran. Dalam waktu singkat, jumlah pengemudi yang awalnya hanya puluhan melesat menjadi ratusan ribu hingga jutaan di seluruh Indonesia nih. Nadiem berhasil membawa bisnisnya berkembang ke ranah finansial melalui GoPay, menjadikan Gojek bukan sekadar alat transportasi, melainkan sebuah ekosistem pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau super apps. Pencapaiannya tidak main-main. Di bawah kepemimpinannya, Gojek resmi menyandang status sebagai dekakorn pertama di Indonesia loh, yaitu perusahaan rintisan dengan valuasi di atas 10 miliar dolar AS atau setara ratusan triliun rupiah nih. Gojek berhasil mengekspansi pasarnya hingga ke luar negeri, mulai dari Vietnam, Singapura, hingga Thailand loh. Bahkan Nadiem Makarim diakui secara internasional masuk ke dalam daftar Bloomberg sebagai salah satu dari 50 sosok paling inovatif di dunia loh. Puncak karirnya yang paling mengejutkan publik terjadi pada tahun 2019. Di saat perusahaannya sedang berada di atas angin, Nadiem membuat keputusan yang mencengangkan di dunia bisnis. Ia memilih mundur sepenuhnya dari jabatan CEO Gojek. Ia melepaskan kendali atas perusahaan yang ia besarkan dari nol demi memenuhi panggilan negara. Yang saat itu Presiden Joko Widodo menunjuknya menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk mentransformasi sistem pendidikan ratusan juta anak bangsa melalui kebijakan Merdeka Belajar. Sebuah lompatan karir yang luar biasa dan tercatat dalam sejarah. Sahabat, jika kita ringkas kembali perjalanan hidup Nadiem Makarim, ada 3 poin penting yang bisa kita teladani. Yang pertama, jadikan masalah sebagai peluang. Masalah terbesar di sekitar kita, seperti kemacetan dan pengangguran, bukanlah hal yang harus terus kita keluhkan, melainkan sebuah peluang besar jika kita mampu membawa solusinya. 2. Keluar dari zona nyaman. Nadiem mengajari kita bahwa kemapanan finansial di tempat kerja lama tidak ada artinya jika jiwa kita tidak bertumbuh. Jangan takut melepaskan kenyamanan demi mengejar impian yang lebih besar. 3. Eksekusi lebih penting daripada ide. Jutaan orang mungkin punya ide tentang ojek, tetapi hanya Nadiem dan timnya yang berani mengeksekusinya secara konsisten, mulai dari sistem call center manual hingga menjadi aplikasi raksasa seperti Gojek saat ini. Nadiem Makarim telah membuktikan bahwa seorang pemuda dengan sebuah ide sederhana, jika ditekuni dengan kerja keras dan hati yang ingin membantu sesama, bahkan bisa mengubah wajah sebuah negara loh.
Walaupun saat video ini dibuat, beliau terkena kasus hukum dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management ketika ia menjabat sebagai menteri. Namun faktanya publik banyak yang empati dan percaya bahwa Nadiem adalah orang baik dan berintegritas. Doa terbaik saja yuk untuk beliau, seorang sosok pemuda inspiratif dan pahlawan bagi jutaan pengemudi ojek online dalam mencari nafkah. Semoga kasusnya cepat selesai dan keadilan berpihak padanya ya. Amin. Sekarang giliran kamu nih. Langkah kecil apa yang akan diambil hari ini? Tanpa perlu banyak berpikir. Tulis pendapatmu di kolom komentar bawah ya. Dan jangan lupa subscribe Pola Sukses gitu ya. Dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.